Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang demokrasi Indonesia bagian 1. Kami beranggotakan Nadia Rahma Kamila, Rizka Putri Maitri Wulandari, Huzaini Maili, Sifa Mastufiatul Izzati, Vina Putri Mar'atus Solihah, Vanisa Nurul Jannah, Depi Rahmawati, dan Azlina Salamamai Seftiara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu demokrasi. Demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Sebagai warga negara Republik Indonesia, kita sering mendengar istilah demokrasi tersebut diucapkan atau ditulis. Tapi mungkin kita juga masih belum paham sebenarnya demokrasi itu apa. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos dan kratos, di mana demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan, yang kalau digabungkan artinya yaitu kekuasaan rakyat. Menurut KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Selanjutnya, menurut beberapa tokoh, para tokoh memiliki definisi sendiri mengenai demokrasi ini, yang biasanya tergantung dari paham politik mereka yang mereka anut saat itu. Misalnya, yang pertama adalah demokrasi menurut Montesquieu, yaitu kekuasaan negara harus dibagi untuk menghindari pemerintahan yang absolut demi menjamin terlaksananya kedaulatan rakyat. Pemikiran Montesquieu mengenai pembagian kekuasaan tersebut dikenal dengan nama Trias Politica, yang saat ini menjadi salah satu pilar sistem pemerintahan demokrasi. Dalam Trias Politica, Montesquieu membagi kekuasaan menjadi 3 lembaga. Yang pertama, legislatif, yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kedua, eksekutif, yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Yang kedua, demokrasi menurut Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga, demokrasi menurut Aristoteles. Aristoteles mengemukakan bahwa suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan, apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Dan itulah tadi definisi dari demokrasi oleh beberapa tokoh, yang dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Mungkin itu penjelasan tentang demokrasi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Secara konseptual, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik yang dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres 1998, yakni Classical Aristotelian Theory, Medieval Theory, dan Contemporary Doctrine of Democracy. 1. Classical Aristotelian Theory. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni the government of all citizens will enjoy the benefit of citizenship. Pada pemikiran ini, demokrasi merupakan salah satu bentuk dari pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. 2. Medieval Theory. Dalam tradisi Medieval Theory, yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty menempatkan a foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hand of the people. Pada pemikiran ini, demokrasi menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. 3. Contemporary Doctrine of Democracy. Dalam Contemporary Doctrine of Democracy, konsep republikan dipandang sebagai the most genuinely popular form of government. Pada pemikiran ini, konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Menurut Budiarjo, dalam buku Dasar-Dasar Seni Politik 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang
tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni yang pertama cita-cita rapat, yang kedua cita-cita massa protes, dan yang ketiga cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah daulat rakyat, tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan bidang sosial. Materi selanjutnya yaitu pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Munculnya penguasa di dalam demokrasi ditandai oleh menjamurnya dinasti politik yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat. Adapun perihal demokrasi, membuang kedaulatan rakyat terjadi akibat adanya kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya kekuasaan, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat demos tetap jauh dari sumber kekuasaan wewenang. Atas dasar kenyataan demikian, tentu muncul sejumlah pertanyaan di benak Anda. Misalnya, mengapa dapat terjadi suatu kondisi di mana melalui parlemen kelompok elit dapat mengatasnamakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang seringkali berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat? Demokrasi yang bersumber dari Pancasila sebagaimana telah dikemukakan oleh Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia bersifat kolektivitas, sudah berurat berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam bahasa kalbu bangsa Indonesia. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi di dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar peri kemanusiaan yang dibelanya menjadi tujuannya. Namun, zaman sekarang masih banyak rakyat yang belum memahami apa artinya demokrasi. Mereka belum mengerti dampak apa yang dapat terjadi di kedepannya jika tidak ada demokrasi. Misalnya saat pemilihan presiden masih banyak rakyat yang golput atau tidak memilih. Padahal satu suara rakyat saja akan sangat mempengaruhi pembentukan negara kita ini. Dengan adanya demokrasi, kita dapat menyuarakan suara kita, misalnya melalui media massa. Kita juga tidak akan mudah dibodohi dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Kita juga harus menerapkan demokrasi dengan baik agar bisa mencapai negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Latar belakang perlunya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi untuk dikaji adalah untuk memperlihatkan peran ideologis sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sekaligus juga nyata sehari-hari baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Yang kedua, dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-citanya. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian,
Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya dengan bab saya yang berjudul Sumber Nilai Demokrasi yang berasal dari Demokrasi Desa. Demokrasi desa merupakan demokrasi asli yang lebih dahulu terbentuk sebelum negara Indonesia berdiri, bahkan pada masa kerajaan sebelum era kolonial. Pola demokrasi desa yang dilambangkan oleh musyawarah dalam pencapaian keputusan dan gotong royong dalam pelaksanaannya. Keputusan tersebut diperkirakan dasarnya adalah sistem sosial ekonomi di masyarakat desa, dan inilah yang dianggap sebagai dasar pembangunan. Dua macam analisis mengenai anasir demokrasi dalam tradisi desa. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Yang kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan, sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara. Karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Dua anasir lagi dari tradisi demokrasi desa yang asli Nusantara, yakni yang pertama, hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil. Yang kedua, hak rakyat untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja apabila ia merasa tidak senang lagi hidup di sana. Melakukan protes, biasanya rakyat secara bergerombol berkumpul di alun-alun dan duduk di situ selama beberapa lama tanpa berbuat apa-apa, yang mengekspresikan suatu bentuk demonstrasi damai. Tidak sering rakyat yang sabar melakukan hal tersebut. Namun, apabila hal itu dilakukan, bertanda menggambarkan situasi kegentingan yang memaksa penguasa untuk mempertimbangkan ulang peraturan yang dikeluarkannya. Materi selanjutnya yaitu sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai-nilai syariat Islam secara implisit dan eksplisit terdapat dalam masing-masing sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Keselarasan sila pertama Pancasila dengan syariat Islam terlihat dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menegaskan Tuhan, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep hablum minan nas dalam bentuk saling menghargai sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Berperilaku adil dalam segala hal merupakan prinsip kemanusiaan yang terdapat dalam sila kedua Pancasila. Prinsip ini terlihat dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Konsep persatuan dalam Islam meliputi ukhuwah Islamiyah dan juga ukhuwah insaniyah. Kedua konsep tersebut hendaknya berjalan beriringan agar tercipta masyarakat yang harmonis dan jauh dari perpecahan dan pertikaian. Islam selalu menganjurkan pentingnya persatuan sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Konsep Islam mengenai musyawarah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dikenal dengan nama syuro atau musyawarah. Konsep ini tercermin dalam beberapa surat dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Ali Imran ayat 159. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ajaran Islam memuat berbagai konsep mengenai keadilan, baik adil terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sila kelima yang menekankan pada keadilan sosial sejatinya merupakan cerminan dari konsep Islam mengenai keadilan. Mengenai keadilan dalam ajaran Islam dapat dilihat dalam Al-Quran, Quran surah An-Nahl ayat 90. Saya akan menjelaskan sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan feodal bumi putra, menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan dan anti feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Penyebaran nilai-nilai humanisme demokratis menemukan ruang aktualisasi dalam kemunculan ruang republik modern di Indonesia sejak akhir abad ke-19.
Ruang publik ini berkembang di sekitar institusi-institusi pendidikan modern, kapitalisme percetakan, klub-klub sosial bergaya Eropa, kemunculan berbagai gerakan sosial yang berujung pada pendirian partai-partai politik, dan kehadiran Dewan Rakyat sejak 1918. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.